Pernahkah Anda menaiki sebuah sepeda motor dan melewati sebuah polisi tidur seperti gambar di atas? Peristiwa tersebut adalah penerapan hukum Hooke dan elastisitas pada kehidupan sehari-hari. Dan pada video ini, saya akan menjelaskannya. Pernahkah Anda menaiki sebuah sepeda motor dan melewati sebuah polisi tidur seperti gambar di atas? Peristiwa tersebut adalah penerapan hukum Hooke dan elastisitas pada kehidupan sehari-hari. Dan pada video ini, saya akan menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, nama saya Bintang Lata Alvara, dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang elastisitas dan hukum Hooke. Jadi, jika Anda ingin mempelajari tentang materi ini, simak videonya sampai habis. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Secara matematis, tegangan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu tegangan dengan satuan m per n kuadrat, gaya dengan satuan n, dan luas penampang dengan satuan m kuadrat. Sementara itu, tegangan atau strain adalah besaran yang menyatakan perbandingan antara perbedaan panjang dan panjang mula-mula benda. Secara matematis, tegangan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu tegangan delta L sebagai pertambahan panjang dengan satuan M dan L panjang mula-mula. Selanjutnya, terdapat hukum yang bernama hukum Hooke dalam materi elastisitas yang menyatakan bahwa jika gaya yang diberikan pada sebuah pegas tidak melebihi batas elastisitas, pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus gaya yang diberikan. Dan hukum Hooke dapat dirumuskan sebagai berikut. F sebagai gaya yang diberikan yang bersatuan H kecil, yaitu konstanta pegas yang bersatuan dan delta X, pertambahan panjang pegas. Nah, kan sekarang kalian tahu tentang teori-teori yang terdapat di dalam materi elastisitas dan hukum Hooke. Karena kalian sudah tahu, kita akan ke sesi selanjutnya, yaitu pembahasan soal. Soal pertama yang akan kita bahas adalah soal teori, yang berbunyi, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Dan pertanyaannya, pernyataan ini dikemukakan pertama kali oleh, dan jawabannya adalah A, Robert Hooke, karena beliaulah yang mengemukakan pernyataan ini pertama kalinya. Soal kedua yang akan kita bahas ialah soal cerita, yang berbunyi, sebuah uji dilakukan terhadap seutas kawat tembaga dengan jari-jari 1 mm untuk menentukan bagaimana kawat tembaga akan menahan tumpukan es ketika kawat digunakan sebagai jaringan listrik.
Diperoleh hasil bahwa suatu gaya 300N akan menyebabkan kawat tertarik dari panjang 100 mm menjadi 100 meter. Dan ketika tumpukan es dibersihkan, kawat kembali kepada panjang aslinya. Yang ditanya adalah tegangan, regangan, dan modulus elastis kawat tembaga dalam satuan SI berturut-turut. Jadi, pertama-tama yang kita cari adalah diketahuinya. Yang diketahui R-nya yaitu 1 mm. Juga bisa disebut 10 pangkat 3 meter. F-nya 300 Newton. L0-nya adalah 100 meter. Dan L-aksennya 100,11 meter. Dan yang ditanya adalah tegangan, regangan, dan modulus elastis kawat. Dan jawabannya, untuk mencari tegangan, rumusnya adalah F per A, yang juga bisa dijabarkan sebagai F per Pi R kuadrat. Jadi dimasukin angkanya 300 per Pi kali 10 pangkat min 3 pangkat 2. Dan hasil dari tegangannya adalah 9,55 kali 10 pangkat 7 N per meter. Dan untuk mencari regangan, rumusnya adalah delta L per L. Dan dapat dimasuki angka 100 per 11 kurang 100 per 100. Dan hasilnya adalah 0,11 kali 10 pangkat min 2. Dan untuk mencari modulus elastis kawat tembaga, dapat dicari rumusnya, yaitu tegangan per E. Dan dimasukkan angka 9,55 kali 10 pangkat 7 per 0,11 kali 10 pangkat min 2. Yaitu jawabannya 8,68 kali 10 pangkat 10 N per M. Soal ketiga yang akan kita bahas adalah soal kurva. Yang berbunyi, perhatikan kurva tegangan regangan suatu kawat pada gambar di samping. Modulus yang dalam kurung dalam PA untuk kawat tersebut adalah, jadi kita bisa lihat kurvanya di presentasi ini yang menunjukkan 16 tegangan dan 8 regangan. Jadi kita bisa langsung jawab yang diketahui, ambil data di tempat titik di mana tempat sifat elastis akan berubah menjadi plastis. Jadi tegangannya bisa kita ambil 16 kali 10 pangkat 7 N per M kuadrat dan regangannya 8 kali 10 pangkat min 4. Yang ditanya adalah modulus Young. Rumus modulus Young adalah tegangan per regangan. Jadi bisa langsung kita masukin angkanya aja, 16 kali 10 pangkat 7 per 8 kali 10 pangkat min 4. Dan jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat 11 PA. Jadi jawabannya yang D. Untuk soal keempat yang akan kita bahas, yaitu diketahui modulus yang aluminium adalah 3 atau 7 kali 10 pangkat 10 PA. Jika seutas kawat aluminium berdiameter 1,5 mm dan panjang 50 cm diregangkan 10 mm, gaya yang dikerjakan pada kawat tersebut adalah, jadi yang diketahui adalah E, yaitu 7 kali 10 pangkat 10 PA, dan D 1,5 mm yang dapat kita ubah menjadi 0,75 mm, yaitu 7,5 kali 10 pangkat min 4 meter. L0 yaitu 50 cm yang dapat kita ubah menjadi 0,5 meter, dan delta L0 yaitu 10 mm yang bisa kita ubah jadi 0,01 meter. Dan yang ditanya adalah F. Dan untuk jawabannya, gaya yang dikerjakan pada kawat bisa kita cari dengan menggunakan rumus modulus Young sebagai berikut. Untuk mencari F, kita butuh E yang berumus FL per A delta L. Dan rumus F yaitu EA delta L per L. Dan kita bisa masukkan angkanya karena kita udah punya, yaitu 7 kali 10 pangkat 10 kali Pi kali 7,5 kali 10 pangkat min 4 kuadrat kali 0,01 per 0,5. Jika dihitung dengan matematika, kita dapat hasil dan jawaban, yaitu F-nya 2472 N. Jadi kesimpulannya, gaya yang dikerjakan pada kawat adalah 2475 N. Jawabannya E.
Untuk soal kelima yang akan saya jelaskan, yaitu sebatang tembaga dipanaskan sampai 3000 Celcius, kemudian dijepit dengan kuat sehingga tidak dapat menyusut ketika suhunya turun. Diketahui, modulus yang tembaga adalah 110 kali 10 pangkat 9 N per M kuadrat, dan koefisien muai panjang adalah 15 kali 10 pangkat 6 per K. Jika tegangan patahnya sebesar 220 kali 10 pangkat 6 N per M kuadrat, dan suhunya diturunkan, batang akan mulai putus pada suhu. Jadi, yang bisa kita dapat dari soal diketahuinya, yaitu suhunya 3000 Celcius. Modulus yangnya adalah 110 kali 10 pangkat 9 N per M kuadrat. Koefisien muainya yaitu 15 kali 10 pangkat 6 K, dan tegangannya 220 kali 10 pangkat 6 N per M kuadrat. Yang ditanya adalah suhu di mana batangnya akan mulai putus. Jadi, dijawab delta L sama dengan L0 koefisien delta T. Dan delta L per L0 sama dengan koefisien delta T. Substitusikan persamaan di atas ke persamaan di bawah. Yaitu E sama dengan tegangan dalam kurung L0 per delta L. Jadi, delta L0 per delta L dipindahin ke kiri dan tegangannya dipindahin ke kanan bersama dengan modulus Young. Jadi, delta L per L0 sama dengan tegangan per modulus Young. Dan koefisien delta T jadi sama dengan tegangan per modulus Young. Dan delta T sama dengan tegangan per koefisien modulus Young. Dapat kita masukkan angka, yaitu 220 kali 10 pangkat 6 per 15 kali 10 pangkat min 6 kali 110 kali 10 pangkat 9. Jadi delta T-nya kita dapat 133,33 K. Dan kita masukkan delta T-nya yaitu 300 min T aksen sama dengan 133,33. Jadi kita dapat T aksennya yaitu 166,670 Celcius. Jadi kesimpulannya, batang akan mulai putus pada suhu 166,670 Celcius. Jawabannya D. Untuk soal yang ke-6 adalah dua kawat masing-masing terbuat dari logam P dan logam Q. Panjang L dan diameter kedua kawat memenuhi hubungan LP sama dengan 2LQ dan DP sama dengan 2DQ. Jika kedua kawat ditarik dengan gaya yang sama besar, perbandingan pertambahan panjang kedua kawat adalah delta LP per delta LQ sama dengan 2. Perbandingan modulus Young kedua kawat bernilai YQ per YP adalah, jadi yang diketahui tadi dia bilang LP sama dengan 2LQ dan DP sama dengan 2DQ. Dan delta LP per delta LQ sama dengan 2. Jadi yang ditanya tuh YQ per YP. Jadi masukin dulu masing-masing FL per A delta L-nya Q dan FL per A delta L-nya YP dan diperin. Terus dimasukkan angkanya. Jadi dapat LQ sama dengan delta LP dalam kurung DP kuadrat dan LP dapat delta LQ dalam kurung DQ kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan angkanya. Hasilnya setengah kali 2 kali 2 akar 2 sama dengan 4. Jadi kita dapat YQ per YP-nya adalah 4 dan jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 7. Dua kawat baja M dan K dihubungkan seri untuk mendukung berat W yang dihubungkan pada ujung yang lebih rendah. Panjang M dan L dan panjang K adalah 2L. Jika diameter M sama dengan 2 kali diameter K, nilai perbandingan pertambahan panjang M terhadap K adalah, jadi ayo kita jawab. Yang diketahui adalah LM per LK sama dengan setengah dan DM per DK adalah 2. Dan untuk mengerjakan soal ini, kita harus banyak mengasumsi dan memisahkan karena informasi yang diberikan oleh soal tidak begitu lengkap. Asumsi-asumsi yang kita buat adalah A. Anggap saja kalau kawat baja M dan kawat baja K dibuat dengan jenis baja yang sama.
Dan yang kedua adalah kawat M dan K memiliki modulus yang sama besar karena kedua kawat disusun seri. Maka agar mudah menghitungnya, kita abaikan massa kawatnya. Dan untuk cara mengerjakannya, kita buat delta Lm per delta Lk. Dan kita masukin FL M per pi D kuadrat E. Dan masukin yang sama untuk yang K. Seperti D kuadratnya kita abaikan saja, kita coret. Dan kita dapat Lm per Lk kali dk per dm kuadrat. Jadi kita masukin angkanya setengah kali setengah kuadrat. Jadi hasilnya 1/8. Jawabannya A. Untuk soal ke-8 yang kita bahas adalah dua benda dengan berat masing-masing 2N dan 3N digantung pada sebuah titik tetap oleh dua pegas dengan identik P dan Q yang disusun. Jika tetapan gaya pegas sebesar 1/cm, pertambahan panjang pegas adalah, jadi yang ditanya delta XP dan delta XQ. Jadi tinggal dijawab, rumusnya delta XP sama dengan FP tambah FQ per KP. Jadi 2 tambah 3 per 1 sama dengan 5. Dan untuk rumus delta XQ adalah FQ per KQ sama dengan 3 per 1. Hasilnya 3, jawabannya A. Untuk soal ke-8, yaitu diketahui seutas kawat dengan panjang awal L, luas penampang A, tetapan gaya K, dan modulus yang E, persamaan berikut yang tepat menyatakan hubungan modulus yang E terhadap K, A, dan L adalah. Jadi, yang ditanya adalah modulus yang. Dan modulus yang bisa kita cari dengan menggunakan rumus FL per A delta L. Jadi, kita masukin aja KAL ya. Jadi kita dapat K kali delta L kali L per A delta L. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi modulus yang sama dengan KL per A. Lanjut ke nomor soal yang ke-10, yaitu suatu beban bermasa M digantungkan pada sebuah kabel baja dengan panjang L dan luas penampang A. Modulus yang baja adalah E. Pertambahan panjang kabel ketika sistem kabel beban sedang bergerak ke atas dengan percepatan A adalah, jadi yang ditanya adalah delta L, yaitu delta L berumus FL per EA. Jadi kita masukkan F-nya yaitu WB tambah MA. Jadi WB tambah MA L per EA. Dan kita ubah lagi menjadi MG plus MA kali L per EA. Dan yang terakhir kita ubah menjadi ML dalam kurung G tambah A per EA. Jadi jawabannya C. Untuk soal ke-11 yang akan saya sampaikan, yaitu di bawah ini yang merupakan modulus elastisitas zat beton dan besi adalah, jadi sesuai rumus beton itu 20 kali 10 pangkat 9 dan besi itu 100 kali 10 pangkat 9. Jadi jawabannya yang E. Ya, untuk soal ke-12, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, pertambahan panjang seorang anak mengenakan sol sepatu karet dengan luas setiap sol sepatu 14 cm dan ketebalan 5 meter meluncur di lantai. Gaya gesek yang bekerja pada setiap kaki adalah 20 N. Keadaan ini menyebabkan setiap sol sepatu mengalami perubahan bentuk. Jika modulus geser karet adalah 3 kali 10.000 N per M kuadrat, jarak horizontal antara ujung permukaan bawah dan atas sol sepatu adalah, yang kita ketahui, M-nya adalah 3 kali 10 pangkat 4 N per M kuadrat. Luas permukaannya 14 cm. Jadi bisa kita ubah ke 1,4 kali 10 pangkat min 3 meter. H-nya 5 mm, yang bisa kita ubah jadi 5 kali 10 pangkat min 3 mm. Dan F-nya adalah 20. Yang ditanya adalah delta HM. M itu stres geser atau strain geser dengan rumus F per A per delta H per H. Yang bisa kita sederhanakan menjadi F kali H per A kali delta H. Jadi kita masukkan angkanya, 3 kali 10 pangkat 4 sama dengan 20 kali 5 pangkat 10 pangkat min 3 per delta H kali 1,4 kali 10 min 3. 3 kali 10 pangkat 4 bisa kita ubah jadi 30.000. Jadi 30.000 sama dengan 0,1 per 1,4 kali 10 pangkat min 3 kali delta H.
1,4 kali 10 pangkat min 3 kali delta H sama dengan 0,1 per 30.000. Yang bisa kita kalikan, jadi 3,33 kali 10 pangkat min 6. Jadi untuk mencari delta H, kita punya angka 3 kali 3, 3,33 kali 10 pangkat min 6 per 1,4 kali 10 pangkat min 3. Jadi bisa kita simpulkan, delta H yaitu sama dengan 2,38 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi kita dapat hasil yaitu 2,38 mm. Soal selanjutnya yaitu soal ke-13. Kedua ujung sebuah pegas yang memiliki tetapan pegas 50 N per M ditarik masing-masing dengan gaya sebesar 10 N yang saling berlawanan. Pertambahan panjang gas tersebut adalah, jadi yang kita ketahui K sama dengan 50 N per M dan F 10 tambah 10 jadinya 20 N. Kita jawab dengan menentukan tetapan gaya pegas pada kedua ujung, K1 dan kedua. Dalam hal ini, K1 sama dengan K2. Jadi, karena K1 sama dengan K2, kita bisa dapat 1 per K sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Dan bisa kita ubah lagi menjadi 1 per K sama dengan 2 per K1 sama dengan 2 per K2. Jadi, K1 sama dengan K2 yaitu 2K. Untuk menentukan pertambahan panjang gas, yaitu kita menentukan ujung satu dulu, yaitu delta X1 sama dengan F1 per K1, yaitu F1 per 2K. Kita masukkan angkanya 10 kali 2 kali 50, sama dengan 0,1. Dan untuk menentukan ujung yang kedua, yaitu delta X2 sama dengan F2 per K2, yaitu F2 per 2K. Dan bisa kita masukkan angkanya sama dengan 10 per 2 kali 50, jadi 10 per 100, yaitu 0,1. Jadi pertambahan panjang yang bisa kita dapat adalah tambahkan ujung 1 dan ujung 2, yaitu 0,1 tambah 0,1, yang hasilnya 0,2. Selanjutnya, soal ke-14. Herman bermasa 60 kg bergantung pada ujung sebuah pegas. Pegas bertambah 15 cm. Tetapan gaya pegas tersebut adalah satuan dalam SI. Jadi yang kita diketahui adalah massa Herman yaitu 60 kg, G yaitu 10 M per S kuadrat, dan delta X sama dengan 15 atau 15 per 100 meter. Yang ditanya adalah K. Jadi konstan pegas yaitu F sama dengan K delta X. F bisa kita ganti menjadi Mg sama dengan K delta X. Dan K bisa kita pindahkan ke kiri dan Mg pindahkan ke kanan. Jadi K sama dengan Mg per delta X. Kita masukkan angkanya 6 kali 10 per 15 per 100. Jadi bisa kita dapat yaitu 4000 N per M. Dan jawabannya pun D. Untuk soal ke-15, kita dapat soal 3 buah pegas identik disusun. Jika beban M digantung pada pegas K3, pegas tersebut akan bertambah 4 cm. Tentukan pertambahan panjang susunan pegas. Jadi yang ditanya adalah delta X. Kita bisa menentukan jawaban dengan pernyataan pertama, yaitu KT sama dengan K1 paralel K seri K sama dengan K1 tambah K2 seri K3. Dan K tambah K seri K sama dengan 2K, yaitu seri K. Jadi bisa kita dapatkan dalam kurung 2K kali K per 2K tambah K. Jadi 2K kuadrat per 3K. Dan untuk pertanyaan yang kedua adalah F3 sama dengan K3 delta X3. F3 bisa kita ubah menjadi Mg. Jadi Mg sama dengan K kali 4 cm. Dan K dan Mg kita pindah ruas, jadi K sama dengan Mg per 4 cm. Dan pernyataan yang ketiga adalah Mg sama dengan 2 per 3K delta X1. Substitusi F sama dengan Mg dan Kt 2 per 3K. Jadinya Mg sama dengan 2 per 3 dalam kurung Mg per 4 cm. A delta X1. Substitusi K dari 2, jadinya delta X1 sama dengan 3 kali 4 cm per 2, dan hasilnya pun 6. Dan jawabannya pun C. Untuk soal ke-16, berbunyi, modulus elastis kawat X setengah kali kawat Y. Panjang kawat X dan Y sama, yaitu 1 meter. Serta diameter kawat X dan Y berturut-turut adalah 2 mm dan 1 mm. Nilai perbandingan tetapan gaya kawat X dan Y adalah, jadi jika diketahui EX sama dengan 1/EY,
Lx sama dengan Ly, Dx sama dengan 2 mm, dan Dy sama dengan 1 mm. Yang ditanya adalah Kx, perbandingan Kx dan Ky. Jadi bisa kita jawab, perbandingan Kx per Ky, kita masukkan rumusnya Ex Ax per Lx. Dan kita sederhanakan dan kita masukkan angkanya menjadi 2 kuadrat kali setengah kali 1 per 1 kuadrat kali 1 kali 1. Bisa kita dapatkan perbandingannya adalah 2:1. Selanjutnya adalah soal nomor 17. 4 pegas identik yang masing-masing mempunyai konstanta elastisitas sebesar 1600 N per M. Disusun seri paralel seperti gambar di samping. Kita bisa lihat gambarnya di kanan. Beban W yang digantung menyebabkan sistem pegas mengalami pertambahan panjang secara keseluruhan sebesar 5 cm. Berat beban W adalah... Oke, jadi yang kita ketahui adalah konstantanya, yaitu 1600 N per M. Delta X yaitu 5 cm yang dapat kita ubah menjadi 0,05 meter. Dan yang ditanya adalah W-nya. Jadi, yang bisa kita hitung pertama, yaitu konstanta paralel. Yaitu K tambah K tambah K sama dengan 3K. Dan untuk rumus mencari K totalnya, yaitu 1 per K paralel tambah 1 per K sama dengan 1 per 3K tambah 1 per K. Jadi hasilnya 4 per 3K. K totalnya yaitu 3K per 4 dibalik. Jadi kita bisa menemukan W-nya adalah 3 kali 1600 per 4 kali 0,05. Dan kita dapatkan 60. Jadi kesimpulannya, W yang terdapat pada 4 pegas identik tersebut, bebannya adalah 60. Dan jawabannya pun A. Selanjutnya adalah soal nomor 18. Dua susunan pegas ditunjukkan pada gambar di samping. Perbedaan pertambahan panjang susunan pegas 1 terhadap susunan pegas 2 adalah... Jadi kita bisa lihat gambar 1 dan gambar 2. Ini tanya adalah delta X1 per delta X2. Soal tersebut bisa diselesaikan dengan cara hitung K total sistem 1, yaitu 1 per K paralel tambah 1 per K, hasilnya 1 per 2K tambah 1K. 3 per 2K hasilnya. Dan dibalik, yaitu 2K per 3. Dan kita hitung K total sistem kedua, yaitu 1 per K tambah 1 per K, yaitu 2 per K. Dan K totalnya bisa dibalik jadi K per 2. Jadi kita masukkan menjadi delta X1 per delta X2. Kita jabarkan bisa menjadi W1 per K dua-duanya. Dan W1 bisa kita ubah menjadi Mg. Dan kita masukkan K-nya yaitu 2K per 3 dan K per 2. Lalu Mg kita coret atas dan bawah. K-nya pun kita coret atas dan bawah. Sehingga kita mendapatkan hasil 3 per 8. Jadi perbandingannya adalah 3:8. Soal selanjutnya adalah soal nomor 19. Dua balok A dan B dengan massa berturut-turut adalah 4M dan 2M dihubungkan oleh seutas tali ringan yang massanya bisa diabaikan. Kedua balok tersebut digantung pada sebuah pegas tak bermassa. Sistem mula-mula seimbang dan dalam keadaan diam, kemudian secara cepat, tali penghubung kedua balok dipotong. Percepatan masing-masing balok A dan B sesaat tali dipotong adalah... Jadi, jawabannya percepatan benda A sama dengan W total per WB kali G per MA. Jadi kita bisa masukkan angkanya menjadi 6-2G per 4. Jadi kita dapat hasilnya yaitu G ke atas. Dan untuk mencari percepatan benda B, kita bisa menggunakan rumus A kecil B besar sama dengan min W per M. Min W-nya bisa kita ganti menjadi Mg
Sehingga kita coret M-nya dan mendapatkan hasil min G. Jadinya ke bawah. Karena percepatan benda A yaitu G ke atas dan percepatan benda B adalah G ke bawah, sehingga jawabannya C. Dan selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 20. Soal nomor 20 sangat simpel, yaitu dimensi dari modulus Young adalah, jadi yang kita ketahui adalah massa, panjang, dan waktu. Yang dicari adalah dimensi E, yaitu modulus Young. Dimensi modulus Young bisa kita cari dengan cara M, L, min 1, T, min 2. Jadi kita masukkan E sama dengan FL per A delta L. Yaitu sama aja kayak F per A kali L per delta L. Dan F-nya bisa kita ganti dengan KG M per S kuadrat per M kuadrat kali M per M. Jadi kita dapatkan hasilnya yaitu KG per MS kuadrat. Kita samakan pangkatnya dengan MLT-nya sehingga kita mendapatkan modulus Young yaitu M, L-1 dan T-2. Yaitu C jawabannya. Oke, selanjutnya adalah nomor 21. Jika sebatang baja dengan luas penampang A, panjang L, dan modulus elastis E dipanaskan, panjangnya akan bertambah sebesar delta L. Agar panjang batang baja tidak berubah jika dipanaskan, diperlukan gaya tekan sebesar. Jadi gaya tekan bisa kita cari dengan rumus modulus Young, yaitu E sama dengan FL per A delta L. Namun, kita otak-atik dikit, yaitu kita pindahkan E ke kanan, F ke kiri, dan delta A ke atas. Dan kita pun mendapatkan rumus yaitu F sama dengan AE delta L per L. Sangat simpel untuk soal yang panjang. Selanjutnya adalah nomor 19. Kurva di bawah menunjukkan hubungan antara pertambahan panjang, delta L dan gaya yang diberikan F pada sebuah kawat logam. Jika panjang awal kawat L, luas penampang kawat A, dan modulus Young kawat tersebut E, gradien kurva tersebut adalah. Jadi yang ditanya itu gradien. M-nya itu berapa? Dan untuk mencari M, yaitu Y per X. Y-nya diganti F, X-nya diganti delta L. Sehingga F diganti EA per L. Jadi kita sudah dapat jawabannya, yaitu yang D. Soal nomor 23 adalah 5 buah pegas diberi beban sama besar. Hasil pengukuran yang dilakukan dibuat dalam bentuk grafik. Grafik yang menunjukkan nilai konstanta pegas paling kecil adalah, jadi kalau kita mau nyari konstanta pegas yang paling kecil, maka kita harus mencari grafik yang paling landai, di mana perbandingan delta Y per delta X atau kemiringan grafiknya paling kecil. Dari kelima grafik yang ditunjukkan, dengan asumsi kelima grafik memiliki skala pada sumbu X dan sumbu Y yang sama, maka kemiringan yang paling kecil ada pada grafik terakhir, yaitu grafik E. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 24. Jadi kita diberi grafik dan diberi soal. Grafiknya seperti gambar di layar, dan soalnya, apabila tegangan yang diberikan berada pada daerah D, yang akan terjadi adalah, jadi untuk menjelaskannya, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah daerah elastis, dari titik 0 sampai B. Pada daerah ini, jika diberikan gaya, maka benda tersebut akan dapat kembali ke dimensi semula. Dan yang kedua adalah daerah plastis, dari titik B sampai titik C. Pada daerah ini, jika benda diberi gaya, maka benda tersebut tidak dapat kembali ke dimensi semula. Sebagai contoh, karet yang panjang mula-mulanya 10 cm, lalu diberi gaya tertentu, maka dia tidak akan kembali ke panjang 10 cm. Dan hal yang ketiga yang akan saya jelaskan, yaitu daerah patah setelah titik C. Pada daerah ini, benda sudah melampaui batas ketahanannya, atau dengan kata lain,
tidak mampu menahan gaya yang diberikan, sehingga benda akan patah atau putus. Jadi, jika tegangan diberikan di daerah D, maka benda akan patah. Dan jawabannya pun A. Dan untuk soal yang terakhir, kita mendapatkan grafik. Dan grafik di bawah ini menyatakan hubungan gaya delta F terhadap pertambahan panjang delta X sebuah pegas. Dan kita mendapat soal, dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa karena Y memiliki gaya yang sudah mengecil dan tidak sebanding dengan pertambahan panjangnya, seperti sudah tidak dapat merenggang, namun masih dipaksa untuk merenggang. Hingga akhirnya, di daerah Z, sudah diputuskan Dan untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 25, kita diberi grafik dan diberi suatu soal. Grafik di bawah ini menyatakan hubungan gaya delta F terhadap pertambahan panjang delta X sebuah pegas. Dan dari grafik itu, kita disuruh untuk membuat kesimpulan. Cara menyimpulkannya adalah, karena Y memiliki gaya yang sudah mengecil dan tidak sebanding dengan pertambahan panjangnya, seperti sudah tidak dapat merenggang, namun masih dipaksa untuk merenggang. Hingga akhirnya, di daerah Z, sudah terputus pegasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa X adalah daerah ketika pegas merenggang linear. Dan jawabannya pun A. Setelah kalian mengetahui tentang teori-teori dan membahas soal tentang materi ini, kalian sudah tahu kan betapa terikatnya materi ini dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulannya, elastisitas adalah kemampuan suatu benda kembali ke bentuk asalnya setelah diberi usaha. Dan ada dua aspek yang penting, yaitu tegangan dan regangan. Tegangan adalah perbandingan gaya tarik benda dengan luas penampangnya. Dan sebaliknya, regangan adalah perbandingan antara pertambahan luas dengan luas mula-mula benda tersebut. Dan dua perbandingan tersebut dinamakan modulus Young. Dan terhadap elastisitas, ada hukum yang dinamakan hukum Hooke. Gimana? Fisika itu mudah kan jika kalian terus berlatih dan terus membaca buku. Jadi, kalian jangan lupa dong untuk membaca buku dan membahas latihan-latihan soal di waktu luang kalian. Sekian, terima kasih untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.